tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat ini maka kita gunakan sebaik-baiknya mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih diberikan jatah umur di dunia ini, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Kita gunakan untuk thalabul ilmi. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, menuntut ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Ya, artinya kalau kita sholat sunnah terus sampai 1 jam mungkin berat. Ya, kita taraweh aja milihnya yang cepat ya. Nah, apalagi ini 1 jam berat sekali. Nah, tapi kalau menuntut ilmu insya Allah kita kuat. Sejam atau 1,5 jam. Kata Imam Syafi'i, thalabul ilmi ya khairun min nafilah au kama qala. Menuntut ilmu itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah. Karena menuntut ilmu ini bisa memperbaiki ibadah kita dan menuntut ilmu bisa menyebarkan kebaikannya kepada yang lain. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada bulan kedua ini, bulan Agustus, alhamdulillah Allah masih memberikan kita kelancaran dan semoga terus memberikan istiqomah kepada kita semuanya dalam kebaikan. Kita akan melanjutkan kuliah kita ya, yaitu tentang ma'rifatullah atau tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga demi hari kita semakin mengenal Allah, hari demi hari kita semakin dekat kepada Allah, sehingga kita bisa semakin menempatkan posisinya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Allah kita tempatkan pada posisinya, diri kita pun kita tempatkan pada posisinya, sehingga kita tahu diri dan kita benar-benar bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hakiki, dengan sebenar-benarnya penghambaan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pertemuan yang ke-6 ini, minggu ke-6 ini kita akan membahas hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Ya, ini makamnya ada di Kairo, di Gunung Al-Muqattam. Alhamdulillah saya sudah pernah ziarah ke makamnya, ya, ngaji di makamnya beliau dan semoga mendapatkan izin dari beliau untuk menyebarkan ilmunya ini. Kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang sangat luas sekali ilmunya, banyak sekali karangannya, tapi rata-rata masih berbahasa Arab. Beliau meninggal, insya Allah syahid, meninggal ketika sedang mengajar di masjid, mengajar tafsir. Ada salah satu orang teroris ya, yang memasang bom di bawah meja beliau sehingga beliau terkena bom dan wafat pada di tempat. Semoga Allah merahmati beliau dan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menjadikan kuburannya sebagai taman surga. Dan semoga kita dikumpulkan dengan ahli ilmu kelak di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hikmah kita, hikmah yang kelima ini dari Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima duminalaka. Kesungguhanmu, ijtihaduka fima duminalaka, pada apa yang telah ya dia atau Allah jamin bagimu, yaitu maksudnya adalah rizki. Ya, kesungguhanmu dalam mencari apa yang sudah Allah jamin, ngoyomu, ambisimu. Maaf Ustadz, maaf Ustadz. Ya. Maaf layarnya masih posisi absen. Oh, belum ada? Belum. Oh, ya maaf. Oh, alhamdulillah. Diingetin, kalau nggak diingetin bahaya nih.
jauh-jauh udah lama ternyata belum ada lah. Baik, udah ada Bu? Sudah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima duminalaka. Kesungguhanmu, keseriusanmu, ngoyomu, ya, semangatmu untuk mencari apa yang telah Allah jamin untukmu. Maksudnya adalah rizki, ya, rizki yang sudah Allah jamin, ya. Kita ngoyo sekuat tenaga, kita bekerja sekuat tenaga, ya. Sebelum matahari muncul kita sudah keluar rumah, sudah pergi ke tempat kerja kita, ke kantor atau ke pabrik atau ke pasar atau kemana gitu ya. Ngoyo sekali untuk masalah rizki, untuk masalah dunia. Kita ngoyo sekali padahal sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqsiruka fima tuliba minka. Dan kelalaianmu, malas-malasanmu, ya, dalam hal yang Allah tuntut bagimu, Allah tuntut darimu, ya, artinya ibadah yang Allah tuntut kepadamu, yang Allah minta dan belum Allah jamin, kamu pasti melakukan ibadah, ya. Sedangkan kamu kok malah malas-malasan, ya. Contohnya sholat, ya. Sholat itu Allah tuntut kepada kita dan Allah tidak jamin kita itu melakukan sholat. Allah tidak jamin kita melakukan puasa. Allah tidak jamin kita melakukan ibadah-ibadah. Makanya itu adalah ikhtiar atau pilihan kita. Kita mau taat atau maksiat itu pilihan kita. Allah belum jamin. Tapi kalau rizki, Allah pasti sudah jamin, sudah tentukan rizki kita. Nah, dalam hal yang belum Allah jamin, dalam hal yang Allah tuntut dari kita, kita malah bermalas-malasan. Ya, kita bermalas-malasan. Dalilun ala intimasil basirati minka. Itu adalah tanda, itu adalah bukti akan lenyapnya basiroh darimu, ya, atau lenyapnya mata batinmu, ya. Artinya mata batin ini sudah redup, yang harusnya bersinar, yang harusnya mencorong sehingga bisa melihat Allah, ternyata redup, ternyata tertutup seperti itu. Ya, karena kita kalau ingin merasakan adanya Allah di dalam sholat kita, atau di dalam zikir kita, atau di dalam doa kita, kita kan harus menghadirkan Allah. Maka hati ini harus bersih. Ibarat cermin, ketika cerminnya itu kotor, ketika cerminnya itu tidak jernih, maka yang nampak pun tidak jernih, seperti itu. Nah, kita kalau ingin menghadirkan Allah di dalam ibadah kita, maka hati ini pun harus bersih. Hati ini pun harus jernih, gitu. Nah, kita sering menyebutkan alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan nikmat ihsan, ya. Nikmat iman dan nikmat Islam. Tapi kita lupa ada nikmat yang ketiga, yaitu ihsan, ya. Apa itu ihsan? Ihsan adalah koneknya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu hubungannya dengan hati. Ketika kita sholat, kemudian hati kita connect dengan Allah, ya, dengan cara apa? Kita seolah-olah sedang berbincang-bincang dengan Allah, hati kita connect, akal pikiran kita connect, gitu. Maka ketika itu kita sudah masuk ke makom ihsan, ya. Dan ihsan inilah justru yang menjadikan naiknya derajat seorang hamba. Ihsan inilah yang menjadikan selamatnya seorang hamba nanti di akhirat, seperti itu. Ya, jangan sampai sholat kita tidak ada ihsannya. Sholat kita, hati kita tidak connect ketika di dalam sholat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing, ya. Dalam masalah pekerjaan kita boleh, kita semangat, bahkan harus, ya, kita bekerja harus semangat sebagaimana kewajiban kita kepada keluarga, mencari nafkah, yaitu juga ibadah. Tapi dalam masalah ibadah juga harus semangat, setidaknya itu seimbang, sama-sama seimbang. Jangan malah kita kalau
masalah pekerjaan semangat sekali, tetapi ketika masalah ibadah kita mencari yang minimalis, kita mencari yang paling sedikit porsinya. Nauzubillah min dzalik, ya. Kalau kita masih seperti itu, berarti ada masalah pada hati kita. Jadi hati kita itu belum terbuka sepenuhnya. Hati kita belum jernih sejernihnya seperti cermin. Ya, ketika kita bercermin itu kan inginnya apa? Nampak seluruhnya muka kita, badan kita jernih, tidak tidak remang-remang, tidak kabur penglihatannya gitu. Maka kalau ingin jernih harus jernih pula hati kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dimaksud dengan basirah? Di sini Al-Imam Ibnu Athaillah menyebutkan perbuatan yang tadi, bahwa sungguh-sungguhnya kita pada perkara yang sudah Allah jamin dan lalainya kita pada perkara yang Allah tuntut, itu adalah tanda tertutupnya basirah. Basirah itu apa sih? Basirah itu dari kata basoro, artinya melihat. Adapun basirah itu sendiri adalah sering diterjemahkan dengan mata hati, gitu. Kenapa kok mata hati? Ya, karena hati itu sebenarnya punya mata. Ya, hati itu bisa melihat, tetapi tidak seperti penglihatan mata kepala. Hati itu bisa merasakan. Makanya ketika kita ingin khusyuk di dalam sholat kita, ya, ketika kita ingin menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini harus diaktifkan, harus di-on-kan gitu. Tapi kalau orang sholat kemudian pikirannya membayang kemana-mana, tidak mengkonekkan hatinya, tidak memahami bacaannya, maka saya jamin sholatnya atau hatinya itu tidak konek kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ketika sholat kita lupa berapa rakaat. Ketika sholat kita lupa baca kunut seumpama. Ketika sholat banyak hal-hal yang hadir di dalam pikiran kita gitu. Nah, makanya disinilah harus kita konekkan sedikit demi sedikit hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita sedang berbincang-bincang dengan Allah, ya. Ibarat kata ketika kita berbincang-bincang dengan manusia saja itu kan kita fokus. Ya, kita berbincang-bincang dengan kekasih kita, kita sangat fokus. Kadang malah nggak sadar di sampingnya ada apa, nggak sadar. Karena fokus dengan objek yang kita perbincangkan gitu. Nah, basiro ini adalah mata hati yang memiliki fungsi spesifik. Fungsinya apa? Fungsinya bisa untuk khusyuk di dalam sholat, untuk bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan kata basiro. Di dalam surah Al-Isra ayat 72 dikatakan, atau Allah berfirman yang artinya, dan barang siapa yang buta a'ma fid dunya mangkana fi hadhihi a'ma, ya, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta. Buta yang dimaksud adalah buta hati, bukan buta mata kepalanya. Buta yang dimaksud adalah buta mata hatinya, sehingga dia tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sehingga dia tidak mau bertobat kepada Allah, sehingga dia tidak mau mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah disibukkan dengan hal yang lain, dipalingkan kepada hal yang lain, bukan kepada Allah, sehingga Allah bukan prioritas, ya. Prioritasnya adalah hal yang lain gitu. Nah, kata Allah, barang siapa yang di dunia ini buta, ya, dia tidak memilih Allah, malah memilih yang lainnya, maka nanti di akhirat lebih buta dan lebih tersesat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mumpung kita di dunia masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah kesempatan ini untuk belajar membuka mata hati kita, ya. Ketika mata hati ini sudah terbuka, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk tersentuh dengan siraman-siraman ayat suci Al-Quran, mudah tersentuh dengan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mudah atau ringan untuk
duduk di majelis ilmu, ringan untuk berzikir, ringan untuk sholat ibadah dan lain sebagainya, sehingga seperti para sahabat, sehingga seperti Nabi SAW ketika sholat itu sampai bengkak kakinya. Bahkan pernah sahabat itu mendengarkan ceramah Rasulullah dari subuh sampai apa? Sampai malam, bahkan sampai hari berikutnya, ya. Karena ketika itu yang disampaikan adalah tentang perkara hari akhir, ya. Itu coba bayangin, kita sanggup nggak duduk sampai selama itu, gitu ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Khatamallah, Allah mengunci ala qulubihim, atas hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Artinya hati ini dikunci, ditutup oleh Allah, ya, sehingga hati ini tidak bisa berfungsi. Apa fungsi hati? Fungsi hati adalah diantaranya kita bisa menangkap kebenaran, ya. Karena sebagian ulama mengatakan hati diantara fungsinya itu bisa berpikir, sebagaimana pikiran, ya, bisa menimbang antara yang hak dan yang batil. Itu juga hati. Makanya kita kalau berbuat salah itu biasanya hati menolak, gitu. Nah, ini nggak benar nih. Ini nggak benar. Hati menolak. Kenapa? Hati bisa menimbang juga, gitu ya, sebagaimana pikiran. Namun kalau orang sudah bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan kesesatan-kesesatan, hatinya tidak bisa lagi berfungsi untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Wa ala sam'ihim, pendengarannya juga sama. Maksudnya apa? Ya, dia mendengarkan apapun ya tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk. Artinya dinasihati berkali-kali tidak bisa. Wa ala absarihim ghishawah, dan mata hatinya pun tertutup. Ya, ada penutupnya. Maka apa akibatnya? Orang yang tertutup semuanya itu walahum adzabun azim. Mereka akan mendapat azab yang sangat berat atau sangat besar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa tugas utama manusia di bumi? Kita diciptakan di dunia ini tugasnya apa sih? Ya, apakah tugas kita itu bekerja? Apa tugas kita mengurus rumah tangga? Apa tugas kita bermain-main, jalan-jalan, atau apa? Tugas utamanya itu apa? Kita harus tahu. Ya, sehingga ketika kita keluar dari dunia ini kita sudah menyelesaikan tugas kita. Nah, kalau belum terselesaikan tugas kita, ya maka Allah akan marah nanti kepada kita. Nah, itu konsekuensinya. Nah, maka kita di dunia ini harus tahu tugas kita. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 59, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku, ya, untuk beribadah kepadaku. Ya, nah disinilah tujuan utama Allah menciptakan kita, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah asalnya itu belum menciptakan makhluk-makhluk yang ada semuanya ini. Belum menciptakan manusia, belum menciptakan malaikat, belum menciptakan jin, makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Kemudian Allah menciptakan, ya, di antaranya adalah agar saya itu dikenal, agar saya dikenal, kemudian disembah oleh makhluk-makhlukku. Nah, makanya tujuan utamanya Allah menciptakan kita semuanya adalah agar kita semuanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menginginkan dari mereka untuk mengasih rizki kepada saya. Saya nggak butuh rizki mereka. Ya, mereka bekerja sepanjang hari. Saya nggak butuh rizki mereka. Saya nggak butuh mereka itu kemudian membayar saya. Wa ma uridu ayyut'imun. Saya juga tidak butuh mereka ngasih makan kepada saya. Gitu ya. Tidak. Gitu. Orang kafir itu kan Tuhan-Tuhannya itu kan dikasih makanan, dikasih apa gitu ya. Bahkan dikisahkan itu apa namanya,
Umar bin Khattab kalau tidak salah itu, kurma yang dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka itu ketika dia lapar dia makan. Ketika dia lapar dia makan gitu. Ya, jadi apa namanya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semuanya, tidak membutuhkan kita ngasih makan, juga tidak, Allah tidak membutuhkan kita ngasih rizki kepada Allah. Sebaliknya justru yang memberi rizki dan memberi makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah yang maha pemberi rizki, ar-razzaq dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat sangat kokoh. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Kemudian di dalam surah Thaha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Nah, ini perintah bagi bapak-bapak ini, juga ibu-ibu ya, sebagai orang tua, maka perintahkanlah kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak-anak kita, ya, atau cucu-cucu kita untuk sholat. Ini kewajiban kita suami, mengingatkan istri kita atau anak kita. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atasnya. Artinya apa? Untuk menjadikan anak-anak kita itu rajin sholat itu butuh waktu dan butuh kesabaran. Ya, kalau ternyata anak kita belum disiplin ya sabar. Makanya kan Rasulullah itu kan memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat pada usia 7 tahun. Ya. Kemudian kalau sudah berusia 10 tahun silakan boleh dipukul, tapi dipukulnya jangan yang sampai melukai. Setidaknya anak kita itu paham bahwa orang tuanya itu nggak suka kalau anaknya tidak sholat. Nah, kalau puasa atau kalau yang lain tidak sampai ada perintah seperti itu, perintah 7 tahun harus dilatih untuk sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, kalau sholatnya baik, maka amalan yang lain juga baik. Dan sholat ini butuh apa? Butuh latihan untuk disiplin, sehingga nanti ketika dewasa, dimanapun anak kita, bagaimanapun kondisinya, selalu diusahakan untuk sholat, walaupun di tempat yang jauh, tidak terlihat oleh kita, tidak bersama kita, anak-anak kita tetap menjaga sholatnya. La nas'aluka rizqo, kami nggak butuh rizki, Allah tidak butuh rizki, ya. Allah tidak butuh kalian untuk bekerja dengan pontang-panting. Nahnu narzukuk, justru kamilah yang akan memberikan rizki kepada kamu, wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik, maksudnya akibat di surga nanti adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Selanjutnya, mata hati vs mata kepala. Meski seseorang bisa melihat ya hingga ke ujung dunia, ada orang yang bisa jalan-jalan kemana ya, ada yang sampai ke ke Jepang, ada yang sampai ke Afrika, ke Eropa, ke Amerika, ke kutub utara, kutub selatan, bisa mengelilingi dunia ya. Tapi itu hanya sekedar mata hati saja ya. Bahkan ada orang yang sampai tembus ke tembus ke luar angkasa sana ya kan, sampai ke planet Mars katanya. Ada yang sampai ke bumi. Tetapi yang melihat adalah mata kepala. Kalau orang tersebut masih tertutup mata batinnya, maka nggak ada guna. Ya, itu semuanya nggak ada gunanya. Ya, sebaliknya kalau ada orang yang dia di rumah saja, ya, tidak bisa jalan-jalan kemana-mana, dia hanya di rumah, terus ke sawah atau ke tempat pekerjaannya, kemudian ke musola atau ke masjid. Hariannya seperti itu aja, nggak pernah kemana-mana. Mungkin keliling Jawa pun belum pernah gitu ya. Apalagi luar negeri belum pernah. Tetapi mata hatinya itu sudah terbuka oleh Allah. Ya. Tapi mata batinnya ini sudah terbuka untuk melihat Allah, untuk bisa bercengkama, bisa connect ya, terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang yang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama gitu.
Jadi mata basiroh ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Betapa banyak orang yang diberi mata kepalanya bisa melihat, tetapi mata basirohnya tertutup, ya. Mata basirohnya tertutup. Ada orang yang mata kepalanya tertutup, tapi justru mata basirohnya ini malah terbuka, ya, sehingga dia walaupun buta, dia hafal Al-Quran, dia selalu berzikir kepada Allah, dia selalu bersyukur kepada Allah, ridho kepada Allah. Nah, ini justru orang yang seperti itu orang yang sudah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, makanya kalau bisa kita dua-duanya, mata kepala bisa melihat, alhamdulillah, ya, kita gunakan untuk melihat Al-Quran, kita gunakan untuk melihat hadis, kita gunakan untuk melihat kitab para ulama, kita gunakan untuk melihat buku-buku ilmu, begitu. Nah, dengan itu kita akan terbuka mata hati kita, ya, sehingga mata kepala kita terbuka, mata hati pun terbuka, gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di segenap ufuk dan pada nafas atau jiwa-jiwa mereka sendiri, diri-diri mereka sendiri. Ya. Artinya ketika kita jalan-jalan pun tidak salah. Kita mau keliling dunia nggak salah. Tetapi kalau bisa itu keliling dunia ini yang bisa menjadikan kita semakin tunduk kepada Allah. Kita semakin mengenal Allah, semakin bersyukur, semakin mengagumi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu justru yang diminta oleh Allah. Bahkan pada diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, apakah kalian tidak bisa melihat ada keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan manusia dengan seluruh anggota tubuh yang sangat lengkap, sempurna, yang sangat indah, gitu ya. Allah ciptakan mulut atau Allah menciptakan gigi yang dia tumbuh pada kadar tertentu, tidak lebih. Kalau rambut, Allah ciptakan rambut tumbuh terus memanjang sehingga setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan harus dicukur. Coba bayangin kalau dibalik, ya, rambut kepala tumbuh lambat seperti gigi. Kemudian pada ukuran tertentu dia tidak bisa tumbuh lagi. Sebaliknya kalau gigi tumbuh terus seperti rambut. Sehingga setiap 2 bulan kita harus cukur gigi, bukan cukur rambut. Nah, ini repot sekali. Tapi maha sayangnya Allah kepada kita semuanya akhirnya menciptakan tumbuhnya anggota tubuh pada diri kita itu pada ukuran-ukuran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Selanjutnya, semua makhluk, ya, yang Allah ciptakan ini ternyata memiliki tugas masing-masing, ya. Yang beribadah itu tidak hanya manusia dan jin dan malaikat saja, tetapi para binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda-benda yang mati, batu dan lain sebagainya, itu juga beribadah kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Di dalam surah An-Nur ayat 41 Allah berfirman, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thayru saffat. Tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa Allah lah, ya, bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, ya, bertasbih kepada Allah. Dan juga burung, ya, yang mengembangkan sayapnya itu bertasbih kepada Allah, ya. Cuma tasbihnya kita tidak tahu seperti apa. Semuanya bertasbih kepada Allah, seluruh makhluk-makhluk Allah. Ya, mereka mensucikan Allah dari segala sifat kurang. Mereka mensucikan Allah dari perbuatan Allah yang salah. Tidak mungkin Allah berbuat salah. Allah menciptakan ada virus, itu tidak salah.
Ya, Allah benar tidak? Oh, Allah salah cipta nih, Allah gagal menciptakan. Enggak. Kalau manusia iya, bikin mobil terus produk gagal, iya. Tapi kalau Allah ketika membuat tidak pernah salah, tidak pernah gagal, walaupun mohon maaf mungkin ada orang yang cacat, itu bukan kekurangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna. Allah menciptakan mungkin ada orang yang cacat atau apa, itu ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Jangan-jangan dengan dia cacat, dia kemudian akan lebih dekat dengan Allah. Sebaliknya kalau dia sempurna akan menjadikan dia sombong. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap makhluknya itu diberikan ilham untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ya. Jadi kita jangan malas-malasan di dunia ini karena semua makhluk Allah itu bekerja. Allah berfirman, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya, dia Musa menjawab, dialah Allah Tuhan kami. Tuhan kami yang telah memberikan bentuk kejadian. Artinya memberikan kejadian atau penciptaan setiap makhluknya. Summa hada. Kemudian Allah memberikan petunjuk. Ya, Allah menciptakan binatang, menciptakan kucing. Kucing itu diberikan ilham, anak kucing diberi ilham oleh Allah untuk menyusu kepada induknya, menyusu kepada ibunya tanpa harus diajari, anak kucing, kamu nanti kalau keluar langsung nyusu sama ibumu. Itu enggak ada apa? Itu enggak diajarin dulu sama siapa enggak. Allah langsung yang ngasih ilham. Makanya kita anak kecil baru lahir itu kan, itu pun secara naluri anak kecil bayi itu baru lahir itu ketika apa namanya didekatkan ke apa mohon maaf susu ibunya itu langsung mimi gitu, langsung minum. Kenapa? Karena sudah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun tanaman-tanaman, begitupun binatang-binatang, semuanya diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tugas-tugasnya dan mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk-makhluk di muka bumi ini juga semuanya tunduk kepada Allah. Ya. Mereka diberi rizki oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, maka mereka pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan keluar dari ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia pun harusnya tunduk kepada Allah. Ya. Binatang-binatang itu tunduk kepada Allah, di mana binatang-binatang itu melakukan tugasnya, ya. Bahkan binatang-binatang itu diperintahkan oleh Allah untuk tunduk kepada manusia. Sehingga ada binatang-binatang yang menjadi kendaraan, ya, ada binatang-binatang yang digunakan untuk sebagai makanan, ya, disembelih. Itu semuanya Allah ciptakan demi manusia, gitu. Mereka pun ditundukkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia. Nah, manusia pun harusnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara sholat, dengan cara manut terhadap semua perintah-perintah Allah. Jangan malah bermaksiat kepada Allah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi." Ya. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak tahu? Sesungguhnya sujud kepada Allah siapa? Man fis samawat, seluruh yang ada di langit-langit. Para malaikat, ya, penduduk langit itu kan para malaikat. Wa man fil ardi, dan para penduduk bumi, manusia, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya. Tapi sujudnya tidak seperti itu sujudnya manusia, ya, tunduk, mereka tunduk. Artinya mereka itu patuh di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang namanya binatang melata ya dia melata, tidak kemudian dia terbang. Saya pengen terbang aja lah, kemudian dia terbang, enggak bisa. Karena dia takdirnya yang melata. Burung takdirnya terbang, ya dia bisa terbang. Ikan takdirnya di air, ya udah di air gitu. Dia tidak di daratan, tidak kemudian ikannya ngambek, ikannya marah, kemudian nggak mau di air. Enggak. Semuanya tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala.
Wasyamsu, matahari pun tunduk kepada Allah sehingga matahari akan terbit pada tempatnya pada tempatnya sendiri dan pada jam yang sudah ditentukan. Tidak kemudian matahari ngambek, kemudian hari ini matahari prei, matahari absen, matahari tidak nampak hari ini karena apa? Ngambek gitu. Karena orang-orang pada maksiat. Enggak. Walaupun penduduk bumi itu pada maksiat, matahari tetap memberikan sinarnya, terbit pada tempatnya dan terbit pada waktunya gitu. Wal qamaru, bulan juga tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah. Wan nujumu, bintang-bintang. Wal jibalu, gunung-gunung. Gunung-gunung tunduk kepada Allah semuanya gitu. Ketika Allah suruh gunung ini meletus, meletus gitu. Wasyajaru, kemudian pohon-pohon juga. Wadawa, binatang-binatang. Wakasirum minan nas. Yang terakhir adalah kebanyakan atau banyak dari manusia. Tidak Allah katakan semuanya. Karena apa? Karena ada yang tidak tunduk. Wakasirun haqqa alaihil adab. Kemudian banyak dari manusia yang mendapatkan azab. Wajib atas mereka mendapatkan azab. Masya Allah. Ternyata kalau binatang makhluk-makhluk sebelumnya itu semuanya tunduk kecuali manusia. Kata Allah, manusia itu tidak semuanya tunduk. Memang banyak yang tunduk, banyak yang sujud kepada Allah. Tetapi banyak juga yang sudah tercatat masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqa alaihil azab. Nauzubillah. Semoga kita tidak termasuk ya. Wa man yuhinillahu famalahu mim mukrim. Dan barang siapa yang direndahkan oleh Allah, dihinakan oleh Allah, ya, dengan dimasukkan ke dalam azab neraka, famalahu mim mukrim, maka tidak ada yang bisa memuliakan dia. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi disinilah kita harus merenung dengan mata hati kita bahwa tugas utama kita di dunia ini adalah kita tunduk kepada Allah, pada aturan-aturan Allah. Ya, kita selama 24 jam ya kita introspeksi setiap malam. Apakah kita ada pembangkangan kepada perintah-perintah Allah? Mungkin kita lalai dalam sholat kita, mungkin kita tidak memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ataupun pembangkangan yang lainnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya dua tugas manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di bumi ini. Ada tugas. Yang pertama adalah tugas agar tunduk kepada semua aturan Allah tadi yang sudah kita jelaskan. Ya, dengan panjang lebar. Kita harus tunduk kepada aturan-aturan Allah, ya, baik berkaitan dengan sesama manusia, aturan-aturan yang sesama manusia, ataupun aturan-aturan yang hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menaati semua aturan-aturan Allah. Yang kedua, tugas kita sebagai manusia adalah melestarikan bumi. Nah, kita harus menjaga bumi ini. Ya, hutan-hutan, kita jaga laut, kita jaga sungai, ya, jaga gunung, dijaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila samud akhahum salihah, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Fastaghfiruhu tsumma tubu ilaih. Inna rabbi qaribun mujib." Dan kepada kaum Samud. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh ya. Kami utus Nabi Soleh. Nabi Soleh Allah utus kepada kaum Samud. Nama kaum ini zaman dahulu banget nih Nabi Soleh. Jauh sekali pautan dengan Nabi SAW. Qala ya qaumi i'budullah. Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah kalian kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Ya, jangan kalian sekutukan Allah. Di dunia ini tugas kalian adalah beribadah kepada Allah. Tugas yang pertama, tunduk kepada Allah. Huwa ansha'akum minal ardi. Nah,
Dialah Allah yang menciptakan kamu dari bumi, dari tanah. Ya. Jadi di sini Allah menyadarkan mereka, Nabi Soleh menyadarkan kepada kaumnya bahwa kalian jangan sombong, kalian jangan congkak, sekaya apapun, setinggi apapun derajat kalian, kalian ini sama-sama diciptakan dari tanah, gitu. Ya, Allah lah yang menciptakan kalian. Wasta'marakum fiha, dan Allah memerintahkan kalian untuk meramaikan, memakmurkan bumi, melestarikan bumi. Ya. Jangan kemudian kita rusak, ya, nambang minyak bumi, tetapi kemudian alamnya dirusak, ya, mengambil kayu-kayu di hutan, pohon-pohon, kemudian hutannya dirusak, tidak ditanam lagi, sehingga terjadi bencana di mana-mana. Nah, ini adalah bertentangan dengan tugas kita sebagai manusia. Manusia diberi amanah untuk menjaga bumi ini, jangan malah sebaliknya kita rusak. Fastaghfiruh summa tubu ilaih. Maka beristighfarlah kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib. Sesungguhnya Tuhanku Allah maha dekat dan maha mengabulkan doa. Ya. Kemudian ketika kita sudah beriman dan beramal soleh, maka ada jaminan dari Allah. Jadi ketika kita sudah melakukan tuntutan Allah, ya, perintah Allah kepada kita, Allah sudah menjamin akan memberikan kesejahteraan. Ya, yaitu pertama kita sudah beriman dan beramal soleh, maka Allah akan berikan kesejahteraan. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ya. Allah menjanjikan kepada kalian semuanya, ya, yaitu yang beriman, alladzina amanu minkum wa amilus solihat, dan yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan jadikan kalian pemimpin di bumi. Ya. Asalkan kalau kalian umat muslim mau menjadi pemimpin di bumi ini, menguasai bumi ini dan menerapkan aturan-aturan Allah, maka yang pertama terapkan keimanan dengan sebenar-benarnya. Ya. Jangan malah iman kita belum kuat, iman kita masih keropos, kita ingin memimpin, ingin menjadi pemimpin dunia, ya. Jauh sekali. Ya. Kemudian wa amilus solihat, dan amalkanlah atau kerjakanlah amal-amal soleh. Kenapa sekarang umat muslim tidak memimpin? Karena umat muslim sekarang sudah banyak yang melanggar, sudah banyak yang bermaksiat, meninggalkan agamanya, ya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis-hadis Rasulullah SAW, meninggalkan masjid-masjidnya, meninggalkan para ulama. Maka sangat mudah bagi musuh-musuh Allah menguasai kaum muslimin. Itu baru ya. Apa ini? Pro PS14. Ya. Mohon maaf, dimatikan dulu audionya ya. Baik, selanjutnya. Nih. Jadi sudah janji Allah nih, kalau kita kaum muslimin mau memimpin, ya setidaknya di Indonesia ini, kita itu tidak dikuasai oleh non muslim, kita tidak dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang tidak Islami, maka orang Islamnya perbaiki dulu dong, ya, kuatkan imannya dulu, kuatkan amal solehnya dulu, ya, dari mulai diri kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita, sehingga kuat menjadi satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya, yang Islami, benar-benar Islami, sehingga nanti ketika mau menerapkan syariah kompak semuanya. Ya, jangan kemudian masih banyak yang mabuk, masih banyak yang maksiat, masih banyak yang tidak sholat. Kita mau menerapkan syariah, ya berat sekali, berat sekali. Nanti banyak bahkan dari orang-orang Islam sendiri menolak. Kenapa? Mereka nggak mau nanti ketika mabuk kemudian dipecut, ketika mencuri kemudian tangan dipotong, ketika berzina kemudian nanti dirajam, nggak mau. Kenapa? Karena keimanannya masih belum kuat, takut mereka yang kena malah.
gitu. Nah, maka harus ya untuk untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia ini, maka Allah berjanji kalau kita mau beriman dan beramal soleh dengan maksimal, maka Allah akan berikan janjinya itu gitu. Kemudian yang kedua, usaha vs tawakal ya. Jadi walaupun kita sudah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kesejahteraan, akan diberikan kepemimpinan di muka bumi ini, tetapi kita juga harus berusaha. Ya, tidak hanya kita sholat, semuanya. Semuanya puasa, semuanya ngaji, tapi nggak ada yang orang berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki negeri ini, untuk duduk di kepemerintahan. Ini juga salah. Harus ada ya usaha, harus ada sebagian dari kita juga, dari kaum muslimin, yang menjadi pemimpin-pemimpin. Mulai wilayah RT. Kalau bisa RT yang memimpin adalah dari kaum muslimin. Jangan malah diserahkan kepada non-muslim. Ya, wilayah semua RW, kemudian wilayah kelurahan, kecamatan, wali kota, dan seterusnya. Kalau bisa dari kaum muslimin ini yang memimpin. Selain itu kita juga sambil memperbaiki keislaman dan keimanan dan keihsanan kita. Ini yang paling penting, ini ihsan kita. Jangan cuma iman dan Islam, tetapi juga ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu mengkonekkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Allah juga memerintahkan kita berusaha di dalam atau bekerja ya. Tidak hanya tawakal saja. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu zalul. Zalul itu mudah untuk dijelajahi. Walaupun bumi itu bulat, tapi kita ketika berjalan di atasnya itu tidak kemudian jatuh ya. Kayak kita berjalan di atas bola, tidak. Tetapi Allah jadikan ada gravitasi bumi. Kemudian walaupun bumi itu bulat seperti telur, tapi ternyata ketika kita berjalan itu seperti datar begitu. Karena saking luasnya bumi itu. Nah, ini tidak lain adalah karena karunia dari Allah. Famshu fi manakibiha. Silakan berjalan-jalan di atas muka bumi ini. Jadi kita jalan-jalan keliling dunia silakan. Ya, asalkan kita punya uangnya. Tapi kemudian jadikanlah jalan-jalan tersebut untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan tadabbur alam kita. Wa kulu mir rizki, ya. Dan makanlah dari rizkinya Allah. Nah, ini Allah memerintahkan kita untuk kemana-mana, mungkin untuk bisnis, baik tingkatnya level lokal atau level nasional atau levelnya udah internasional, mungkin sampai udah ekspor impor gitu. Silahkan. Dan makanlah dari rizki Allah. Artinya kita pun sebagai seorang muslim jangan hanya beribadah saja, tapi bekerja. Bekerja itu juga termasuk ibadah gitu. Tetapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, kepada Allah lah nusyur akan dikembalikan, akan dibangkitkan. Kita bekerja kemanapun, jangan lupa kampung halaman kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selama kita mencari rizki, selama kita bekerja, kita selalu ingat kepada Allah dan orientasinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pun bersabda bahwa bekerja itu juga termasuk fisabilillah, ya. Seorang suami, seorang ayah, ya, ketika dia bekerja keluar rumah mencari rizki, baik itu ke kantor ya atau Gojek atau nelayan atau guru atau apapun, itu semuanya kalau diniatkan ya untuk mencari nafkah untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, maka dia ada di jalan Allah. Kalau niatkan untuk itu, maka ketika seumpama dia meninggal di tengah jalan, insya Allah dia pun meninggal di jalan Allah. Karena mati syahid itu tidak hanya mati syahid di perang saja, tetapi mati syahid itu kata para ulama itu ada syahidun fid dunya wa fil akhirah. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Yaitu orang-orang yang mati di jalan, di perang, medan perang. Maka dia tidak boleh dimandikan jasadnya, ya. Tidak boleh dimandikan. Dia kemudian tidak dikafani, tetapi dikuburkan dengan baju yang dia pakai ketika perang. Darah-darahnya masih tetap tidak dibersihkan. Karena nanti akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Nah,
Ada yang syahidun fil akhirah saja. Orang yang syahid di akhirat saja. Artinya apa? Di dunia orang-orang menganggap dia meninggal biasa. Tapi dia ternyata meninggal ketika sedang bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Dia di mata Allah syahid. Di mata Allah syahid. Di mata orang-orang biasa saja. Dimandikan biasa, dikafani biasa, dikuburkan biasa. Tapi ternyata di hadapan Allah dia mati syahid. Derajatnya sangat tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, fahuwa fi sabilillah." Ya. Jika dia keluar bekerja untuk anaknya yang masih kecil, dia untuk memberikan nafkah kepada anaknya, maka dia terhitung di jalan Allah. Di jalan Allah. Dan jika dia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya, semua orang tuanya sudah tua, sudah renta, tidak bisa bekerja, kita sebagai anak ya gantian dong. Dulu orang tua kita yang memberi nafkah kepada kita, kita sekarang yang beri nafkah kepada orang tua. Maka kalau dia niatkan untuk itu, maka dia terhitung di jalan Allah, fisabilillah. Dan jika dia keluar bekerja untuk dirinya sendiri dalam rangka iffah, menjaga diri untuk tidak minta-minta, untuk tidak minta-minta, mengemis, maka dia juga terhitung fisabilillah. Jika dia keluar dalam rangka ria, dan berbangga diri, maka dia terhitung di jalan syaitan. Jangan niatkan, saya bekerja gengsi dong, masa saya nganggur. Saya bekerja gengsi dong, masa saya nggak punya nggak punya rumah, nggak punya ini, nggak punya itu. Tujuannya ingin pamer. Ya, agar punya mobil baru, agar punya kendaraan baru, agar punya rumah baru. Tujuannya seperti itu, maka bukan di jalan Allah tapi fi sabilish syaitan. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Baik, Bapak Ibu, di dalam syariat ini juga kita harus seimbang antara dunia dan akhirat, ya. Jadi jangan dunia melulu, akhiratnya kita lupakan atau akhiratnya sangat sedikit sekali. Jangan pula akhirat terus. Dunianya ditinggalkan, akhirnya kita keluarga kita terbengkalai, ya, minta-minta, ngemis, naudzubillah. Makanya dua-duanya harus seimbang. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Bertasbih kepada Allah, ya, di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya. Ya, artinya ada orang-orang yang senantiasa dia itu bertasbih di rumah-rumah Allah, ya, berzikir di rumah-rumah Allah. Kemudian disebut nama-nama Allah, ya. Kemudian disucikan nama-nama Allah. Bil ghudwi wal asal, ketika waktu pagi, ketika waktu sore atau petang. Karena dua waktu ini waktu utama, Bapak Ibu. Kalau bisa itu kita jangan sia-siakan waktu setelah subuh dan waktu setelah asar, karena itu waktu utama untuk berzikir kepada Allah. Rijalul la tulhihim, ada laki-laki, para laki-laki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Ada golongan laki-laki yang perdagangannya atau perniagaannya atau pekerjaannya atau dunianya tidak menyibukkan dia untuk berzikir kepada Allah. Artinya dua-duanya seimbang. Ya. Jadi ibadahnya jalan, pekerjaannya juga jalan. Jangan kemudian dia zikir aja, kemudian pekerjaannya terbengkalai, kemudian dia ngemis, minta-minta. Jangan pula dia pekerjaannya terus, dagang terus, bekerja terus, ibadahnya lupa. Ya, ibadahnya lupa sehingga nanti terbengkalai ibadahnya itu, salatnya, zakatnya. Ya khafuna yawma tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka itu selalu takut kepada Allah untuk pertemuan di hari akhirat nanti kelak. Ya, dia selalu menghadirkan peristiwa itu, menghadirkan hari itu. Seharusnya seorang muslim pun seperti itu, harus selalu menghadirkan pertemuan itu.
Karena kita tidak tahu kematian kita itu kapan. Jadi harus selalu menghadirkan, harus selalu siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Agar apa? Supaya Allah menambah, Allah membalas ya kepada mereka dengan sebaik-baiknya balasan yang mereka kerjakan, dan Allah menambah karunia-Nya, dan Allah memberi rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan karunia-Nya kepada kita itu tanpa perhitungan, sebagaimana kita tidak perhitungan kepada Allah. Kita mau sholat kadang itu perhitungan, berapa lama ini? Udahlah setengah 5 menit aja lah, udahlah. Kita perhitungan banget sih sama Allah, ya. Ketika sedekah kita perhitungan banget sama Allah. Nanti Allah jadi perhitungan sama kita. Nah, kalau pengen Allah tidak perhitungan kepada kita, membalas atau memberikan, mengaruniai kepada kita dengan tanpa perhitungan, tanpa batas, maka jangan perhitungan untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi inti pertemuan pada pagi hari ini berkaitan dengan hikmah yang kelima ini adalah ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basirah minka, ya. Ijtihaduka, sungguh-sungguhnya kamu pada hal yang sudah Allah jamin untukmu, ngoyonya kamu pada hal yang sudah Allah jamin untukmu, yaitu dunia atau rizki, dan lalainya kamu, malas-malasnya kamu pada perkara yang Allah tuntut darimu, ya, pada masalah ibadah, masalah sholat, Allah tuntut, malah kita malas-malasan, maka itu adalah bukti atas lenyapnya basiroh dari kamu. Kita semoga semuanya mendapatkan basiroh yang terang, mendapatkan mata hati yang terbuka sehingga kita selalu connect dengan Allah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, baik ketika berzikir ataupun ketika tidak berzikir. Ada orang yang di dalam sholat tidak connect, bagaimana di luar sholat? Lebih tidak connect. Di dalam zikir tidak connect kepada Allah. Ketika doa tidak connect kepada Allah. Bagaimana di luar zikir, di luar sholat, di luar doa. Na'udzubillah min dzalik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekarang sebelum pertanyaan, ada post test yang ingin kita jawab ya. Yang pertama, sebutkan 3 pelajaran yang bisa diambil dari hikmah di atas. Silakan Ibu Neneng. Ada Ibu Neneng? Ada. Bu Neneng, silakan Bu. Sebutkan 3 pelajaran. Apa pelajaran yang bisa Ibu Neneng ambil dari hikmah tadi? Ijtihadu. Ijtihad. Kita harus selalu dalam beribadah, dalam selalu menghadirkan Allah dalam beribadah, dalam sholat. Ya. Oke. Harus selalu menghadirkan Allah dalam ibadah, dalam sholat. Ya, bagus. Ya, jadi untuk hadir yang perlu dikonekkan adalah apa, Bu? Hatinya, ya. Hatinya itu harus connect. Seperti kita kalau mau mau internetan kan, kalau nggak ada sinyal nggak bisa. Ya, kita mau internetan nggak ada paket data nggak bisa. Ya, harus ada pakai datanya. Begitupun ketika kita ingin connect dengan Allah, maka hati kita itu harus dikonekkan dulu. Sinyalnya harus ada. Baik, yang kedua, apa yang dimaksud dengan basiroh? Silakan Ibu atau Bapak Abdul Razak. Pak Abdul Razak. Basiroh itu apa sih, Pak?
Basiro itu mata hati. Iya, betul, mata hati. Ya. Nomor 3, bagaimana menyikapi dunia dan akhirat? Silakan, Dokter Agus. Lagi sibuk nggak, Dok? Dokter Agus, kayaknya lagi sibuk ya. Ibu Ana. Ibu Ana. Halo. Bu Ana Satyana. Iya, Ustadz. Bagaimana menyikapi dunia dan akhirat, Ibu? Dunia akhirat itu harus seimbang, Ustadz. Betul, harus seimbang. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Walaupun kita sesibuk apapun bekerja, kita sholat tetap harus jalan. Ya, bagus. Masya Allah. Mantap. Baik, sekarang silakan. Atau sekarang kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari, lumayan banyak ini. Pak Ahadi, Pak Muhammad Ahadi. Ustadz, bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara semangat mencari dunia dengan ibadah? Apa hal-hal atau kewajiban ibadah yang minimal harus kita lakukan untuk bisa dikatakan kita seimbang dengan mencari dunia? Ya. Tentu dalam masalah ibadah atau masalah akhirat, kita harus berilmu, Pak Ahadi ya. Ada ilmu-ilmu fardu ain yang harus kita pelajari. Ya, contohnya apa? Cara sholat yang benar, ya. Cara baca Al-Quran yang benar, ya. Kemudian khusyuk di dalam sholat kita. Karena kalau sholat kita nggak khusyuk kan, ya Allah mana mau menerima. Khusyuk itu seperti nyawanya sholat gitu ya. Kalau nggak ada khusyuk ya seperti bangkai. Ya, seperti kita mempersembahkan bangkai kambing, ya Allah nggak mau. Ya, kita kalau ingin diterima ibadah kita maka hadirkanlah khusyuk. Memang sholat kita sudah gugur kewajibannya, tetapi diterima tidaknya itu kan perkara lain lagi, perkara yang sangat penting begitu. Nah, kemudian perkara-perkara berhubungan dengan muamalah juga penting. Fikih muamalah, kita sumama berhubungan dengan bank, ada akad-akad yang dibolehkan, ada akad-akad yang tidak dibolehkan. Kita melakukan bisnis apa mungkin ya, itu kita harus tahu mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan. Nah, kita harus ngasih porsinya itu. Harus ngasih porsinya untuk apa? Agar kita itu belajar hal-hal tersebut sebagaimana kita dulu juga belajar ketika di SD, SMP, SMA, kuliah, itu kan berapa tahun coba kita sisihkan waktu untuk belajar ilmu dunia. Masa ilmu akhirat kita hanya belajar yang belajarnya pun kadang cuma cuma kalau mau saja begitu. Nah, belajarnya ya kita bisa menilai sendirilah kita sudah seimbang belum dalam masalah menuntut ilmu agama dengan menuntut ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Kemudian masalah ibadah juga sama. Ibadah ini kita yang penting sudah melakukan kewajiban fardu ain, Pak Ahadi. Salat sudah kita jalankan, ya tentu jalankan dengan sebaik-baiknya ya. Dengan benar, dengan rukun syaratnya sudah benar, puasa sudah kita jalankan. Kemudian juga selain masalah fikih ibadah, kita juga masalah bermuamalah dengan sesama manusia, berakhlak mulia juga sudah kita jalankan. Nah, kemudian dalam keseharian kita itu juga bisa kita beribadah. Ketika kita bekerja kan tadi katakan sebagai ibadah. Dan kemudian ketika kita bekerja pun kita bisa nyambi dengan ibadah-ibadah zikir, dengan baca Quran, dengan apa gitu ya. Itu bisa kita seimbangkan gitu. Seumpama kita dalam sehari gitu ya, bekerja berapa jam. Ya mungkin kita nggak bisa menyeimbangkan dari segi jamnya gitu ya. Tetapi kita bisa memodifikasi ibadah-ibadah kita yang dimana ibadah tidak harus di masjid. Ibadah tidak harus dalam bentuk sholat. Ibadah tidak harus dalam bentuk
apa namanya, ibadah-ibadah yang khusus. Bisa dengan kita ketika bekerja sambil kita bersolawat, ketika bekerja kita sambil berzikir, ketika bekerja kita mencerminkan akhlak yang mulia, itu juga ibadah. Itu. Maka dalam sebuah hadis, akhlak mulia itu bisa melebihi pahalanya ibadah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Mungkin kita tidak bisa bangun malam, tetapi kita adalah orang yang bersih hatinya, orang yang baik, suka menolong orang lain. Ya, karena ketika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Nah, ini juga bisa dikatakan sebagai ibadah sehingga bisa menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat kita. Gitu. Wallahu alam, Pak Ahadi, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang Ustaz. Ya, sama-sama. Bu Ati, Ustadz bagaimana cara mengkonekkan hati kita saat sholat agar kita sholat dengan khusyuk sampai selesai sholat? Yang pertama ya, sebenarnya khusyuk itu sederhana sekali. Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang berat kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Khusyuk itu bisa dan sederhana sebenarnya. Khusyuk itu ibarat kata kita sedang berbincang-bincang dengan seseorang, Bu. Ya, kita sedang ngobrol dengan seseorang. Nah, ketika kita ngobrol, agar connect obrolan kita dengan orang tersebut, maka yang pertama yang harus dilakukan itu apa? Ya, yang pertama harus dilakukan itu apa? Kita harus paham apa yang diobrolkan. Kita harus tahu bahasanya. Ya, kita ngobrol sama orang Cina, kita orang Indonesia nggak tahu bahasa Cina. Wah, dia ngoceh, nggak tahu ngomong apa. Kita nggak paham. Kira-kira itu nyambung dah? Nah, akan nyambung, Ibu. Nah, begitupun di dalam sholat itu kita harus menggunakan bahasa Arab. Kalau sholat pakai bahasa Blitar itu nggak diterima, Bu. Kalau sholat menggunakan bahasa Blitar, batal sholatnya. Nah, maka kita ya harus tahu bahasa Arab, setidaknya paham apa yang kita ucapkan. Ya, dari mulai takbir, iftitah, al-fatihah, bacaan surat, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, tahiyat, duduk antara dua sujud, itu minimal kita paham apa yang kita ucapkan sehingga connect. Nah, ketika kita ucapkan itu seperti sedang ngomong sama Allah, sedang minta sama Allah. Kan berdoa itu kan minta, memohon kepada Allah. Dan hadirkan Allah di depan dengan cara mengonekkan hati kita. Sama seperti ketika kita ngobrol dengan orang di depan kita. Itu. Nah, sekarang mohon maaf Ibu Bapak semuanya, banyak orang yang sholat tapi tidak paham apa yang diucapkan. Ya, artinya syarat paling dasarnya itu belum terpenuhi. Bagaimana untuk selanjutnya? Karena apa? Orang Arab pun belum tentu khusyuk. Orang Arab yang paham apa yang diucapkan belum tentu khusyuk. Kenapa? Karena bisa jadi bukan bisa jadi lagi, pasti setan datang, dia akan memalingkan pikiran kita. Karena apa yang kita ucapkan itu sudah dihafal, sudah menjadi kebiasaan setiap hari, sehingga mulut ngomong terus, pikiran kemana-mana, hati kemana-mana. Itu orang Arab pun seperti itu. Saya pun sama. Walaupun saya paham apa yang saya ucapkan di dalam sholat, itu tidak jarang itu ngelantur kemana dan lupa rakaat keberapa. Itu. Jadi apalagi yang tidak paham dengan apa yang dibaca gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ibu Ati ya. Ya, jazakallah Ustaz. Ya. Kemudian nomor 2, Ustadz, bagaimana agar kita melaksanakan peran kita asbab dengan baik, namun juga bisa menjaga basiroh kita tidak sampai lalai dan menjalankan ibadah. Apakah tolak? Dulu para sahabat juga bekerja, Ibu. Dulu para sahabat berdagang, dulu para sahabat bercocok tanam, dulu para sahabat juga berdakwah, dulu para sahabat berperang juga. Tapi mereka bisa menyeimbangkan keduanya itu. Ya, mereka bisa selalu hatinya selalu connect dengan Allah, menghadirkan Allah. Rasulullah pun seperti itu. Nah, kita bisa juga. Makanya Allah kan menciptakan ibadah itu bermacam-macam. Ya, tidak hanya satu jenis. Ada sholat,
ada belajar, ada bekerja. Bekerja bisa menjadi ibadah, ya. Kita ke sawah, kita ke laut, nelayan, ya, ke kantor, itu bisa menjadi ibadah. Dan ada satu ibadah yang Allah perintahkan untuk diperbanyak, dan ini satu-satunya, ya, satu-satunya ibadah yang Allah perintahkan perbanyak. Walaupun sebenarnya semua ibadah ya disuruh diperbanyak, tapi ini satu-satunya ibadah yang secara eksplisit di Al-Quran Allah suruh perbanyak. Yaitu apa? Zikir. Ya, fadhkurullaha dzikran katsira. Dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Salat itu kan bagus diperbanyak, tapi sama sekali Allah tidak pernah memerintahkan kita atau berfirman, salatlah kalian dengan salat yang banyak. Nggak pernah. Puasa pun seperti itu. Ibadah-ibadah yang lain pun seperti itu. Tidak. Tapi kalau zikir ada secara eksplisit. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah yang sangat ringan dilakukan di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja adalah berzikir. Kita di mobil bisa berzikir, di rumah bisa berzikir, di kantor, di sekolah, di rumah sakit, dimanapun bisa berzikir. Kalau nggak bisa dengan mulut kita, bisa dengan hati kita gitu. Makanya kalau kita mulut masih sehat, ya, tidak sakit gigi atau tidak sariawan atau apa, masih bisa berzikir, berzikirlah. Dan kalau bisa zikirnya diucapkan, jangan di dalam hati saja. Kenapa? Karena bagi pemula itu ketika berzikir itu apa? Mulutnya dulu diucapkan, nanti akan turun ke hati. Karena mulut itu seperti kurir. Saya pernah menyebutkan, mulut itu seperti kurir yang menyampaikan apa yang diucapkan ke dalam hati. Di mulut yang keluar adalah kalimat-kalimat baik, maka ke dalam hati itulah yang baik yang sampai ke dalam hati. Di mulut Allah, Allah, Allah. Yang ke dalam hati itu juga Allah, Allah, Allah. Ya. Tapi kalau yang di mulut itu yang keluar seluruh isi ragunan, yang di dalam hati ya seluruh isi ragunan itu yang keluar. Gitu. Makanya sebisa mungkin kita jaga mulut, sebisa mungkin kita biasakan mulut untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, terutama membaca Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran itu firman Allah dan tidak semua manusia diberikan anugerah untuk senang dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka berbahagialah ketika Allah memperkenankan kita untuk memperbanyak firman-firmannya. Ya, karena firman Allah itu suci, firman Allah itu indah, firman Allah itu maha mulia yang tidak semua orang perkenankan untuk melantunkan firman-firman Allah. Ketika kita dimudahkan oleh Allah, disemangatkan oleh Allah untuk sering membaca Al-Quran, artinya alhamdulillah berarti lisan kita diizinkan oleh Allah, lisan kita insya Allah suci, bersih. Tetapi kalau kita berat untuk mengaji, untuk melantunkan ayat suci Al-Quran, kita bertanya-tanya, jangan-jangan lisan saya itu kotor, masih ada najisnya, sehingga Allah belum mengizinkan saya untuk rajin membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kemudian, begitu ya Ibu Ati. Kemudian, ya. Ustaz, sebentar. Untuk yang berhalangan itu kan mazhab Syafi'i itu berzikir walaupun ini dengan membaca Al-Quran itu menurut Ustaz gimana Ustaz kalau berhalangan? Ustaz? Kalau berhalangan membaca Al-Quran itu kan tidak boleh. Tapi kalau niatkan berzikir boleh. Contohnya maksudnya gini. Kalau kita mau, kan ada zikir pagi sama zikir petang ya. Di situ kan ada bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, kita niatnya itu berzikir, bukan niat baca Quran. Kalau niatnya baca Quran, maka tidak boleh. Tapi kalau niatnya berzikir, rutinitas biasa berzikir, maka itu boleh. Gitu. Maka kalau kita berhalangan baca maksurat boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh, karena niatnya berzikir. Gitu. Syukran Ustaz. Iya, bahkan mazhab Maliki itu membolehkan bagi para penghafal Al-Quran yang waktunya terbatas untuk menghafal. Kalau dia tidak menghafal nanti bisa ketinggalan, maka dia boleh menghafal Al-Quran, memurojaah hafalannya bagi yang sedang berhalangan. Kita dulu di Al-Azhar itu
Itu kan ada apa itu ujian ya, ujian hafalan Quran. Itu bagi mahasiswi-mahasiswi itu banyak yang halangan. Nah ini padahal bentar lagi ujian. Ini kalau nggak dimurojaah, ini bisa hilang hafalannya. Nah ini gimana? Nah, mazhab Maliki membolehkan, silakan bagi wanita-wanita yang berhalangan untuk menjaga hafalannya, gitu maka boleh dia membaca Al-Quran atau murojaah hafalannya, gitu. Baik. Berikutnya dari Bu Siti Juleha, Ustadz gimana cara menasihati orang yang buta hati dengan merasa pendapatnya yang paling benar dengan banyak mengeluh padahal dia banyak berzikir dan sholat sunnah. Terima kasih. Kewajiban kita itu menyampaikan Ibu Siti Juleha. Kewajiban kita sebagai seorang muslim itu menyampaikan yang benar. Ya. Kalau kita sudah menyampaikan apa yang kita yakini itu benar, ternyata pendapat kita ditolak, dia tidak mau menerima, ya sudah. Ya. Kita juga tidak perlu berkeras bersikukuh ya, memaksa kehendak kita. Ya. Kita pun nggak baik kalau memaksakan seperti itu begitu. Ya, kalau kita sama-sama keras ya berarti nggak ada bedanya dengan orang tersebut dong. Kita sama-sama keras begitu. Nah, padahal dia itu rajin berzikir dan sholat. Nah, ya, orang yang rajin berzikir itu tidak jaminan dia itu lunak hatinya. Orang yang sholat pun, rajin sholat sunnah pun tidak jaminan dia itu dia itu bersih hatinya. Karena berzikir dan sholat itu ibarat sebuah usaha yang dilakukan seorang hamba yang diberikan oleh Allah, ya, fasilitas yang diberikan oleh Allah agar kita bisa lunak hati, bersih hatinya. Orang untuk kaya harus bekerja, tapi tidak semua orang yang bekerja menjadi kaya, begitu kan? Orang untuk pintar harus belajar, tapi tidak semua orang belajar menjadi pintar. Begitupun Allah memerintahkan kita berzikir dan sholat untuk agar hati kita bersih, agar hati kita lunak, tidak keras. Tetapi tidak semua orang yang rajin sholat, rajin berzikir kemudian sudah mencapai makom itu. Gitu. Mungkin dia sedang proses seperti itu, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada korelasi ya? Iya. Ada korelasinya, cuma mungkin belum sampai, Bu. Oh gitu. Iya. Karena orang berzikir kan mungkin dia belum sampai ke makom itu sehingga bukan berarti kemudian dia tinggalkan. Dulu pernah di zaman Nabi itu ada orang yang rajin maksiat tapi dia rajin sholat. STMJ lah. Sholat jalan maksiat. Sholat terus maksiat jalan. Kata Rasulullah, biarin aja sholat. Ya, jangan kemudian katakan percuma kamu sholat. Kamu sholat masih maksiat. Jangan bilang gitu. Ya. Kata Rasulullah, biarin aja. Nanti sholatnya lama-lama akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Gitu. Kemudian selanjutnya, Pak Luki izin bertanya, di buku Hikmah disebutkan bahwa mencari rezeki yang dilakukan sekadarnya dan tanpa kegiatan tidak dilarang bagi murid karena tidak menyebabkan buta mata hati. Maksudnya bagaimana? Iya, jadi kita di dunia ini bekerja dengan gigih itu kan bukan kewajiban kita. Ya, kita mencari harta dengan gigih itu kan nggak wajib. Ya kan? Wajib kita kan dunia ini kan hanya sebagai wasilah, sebagai perantara kendaraan agar kita menaati sunatullahnya Allah. Ya, sunatullah. Sunatullah itu kan memerintahkan kita untuk bisa makan, untuk bisa bertahan hidup ya harus bekerja. Jangan minta. Nah, bekerjanya sekedar apa? Yang wajib adalah sekedar kita bisa mempertahankan hidup di dunia ini. Kalau kita mau hanya sekedar itu saja, boleh silakan. Dan itulah yang dilakukan dulu oleh para ulama-ulama yang zuhud ya, istilahnya zuhud. Para ulama-ulama yang benar-benar mereka itu dunia ini hanya ya sebagai hanya kendaraan saja gitu. Tidak terlalu bergelimang dengan dunia. Seperti itu. Karena apa? Karena mereka takut kalau terlalu sibuk dengan dunia, terlalu dalam di dunia, akhirnya mereka
tertutup oleh dunia itu, tersibukkan dengan dunia itu. Gitu ya. Jadi mereka itu dunia itu seperti sedang menyeberangi jalan. Ketika dia menyeberangi jalan, ya dia bersegera mungkin untuk melewati jalan tersebut dan tidak ada waktu untuk berleha-leha di tengah jalan. Ya, karena kewajiban utamanya dia itu sampai kepada ujung jalan itu, kepada seberang jalan itu. Ya, ketika belum sampai di seberang jalan, dia belum tenang. Nah, makanya dia tidak mau terlalu dalam di dunia. Wallahu alam, seperti itu Pak Luki. Ya, syukran Ustaz. Ya. Ibu Rafniza bertanya, Ustaz, apa hukumnya seorang muslim memilih pemimpin bukan orang Islam dan dia Islam tapi perilaku bukan Islam seperti tidak sholat? Ya, kalau di dalam Al-Qur'an itu memang jumhur ulama, kita kalau melihat tafsirnya ya, la tattakhidhu la yattakhidul mu'minina awliya min dunil mu'minin. Ya, Allah janganlah seorang muslim itu mengambil aulia. Aulia itu teman dekat atau kekasih dari golongan non-muslim, non-mukmin. Nah, kalau mengambil teman dekat dari non-muslim aja tidak boleh, apalagi mau mengambil pemimpin. Orang yang menjadi pemimpin itu kan artinya kita menyerahkan, mengamanahkan seluruhnya kepada dia. Ya. Maka sebisa mungkin cari yang seiman dengan kita gitu. Ya, sebisa mungkin seiman dengan kita. Kalau ternyata kepada Allah saja dia berkhianat, kepada Allah saja dia mau membangkang, apalagi dengan kita. Gitu ya. Dengan Allah saja dia tidak beriman, apalagi dengan atau berkhianat, apalagi dengan kita sesama manusia begitu. Nah, ini maka para ulama, jumhur ulama ini, walaupun ada sebagian kecil dari ulama yang membolehkan pemimpin tapi tidak sampai ke pemimpin negara. Pemimpin yang di bawah pemimpin negara. Ada yang membolehkan ya, seperti gubernur atau wali kota atau menteri gitu. Itu ada yang membolehkan sebagian ulama. Tapi ya kalau masih ada pemimpin yang muslim, kenapa kita tidak pilih pemimpin yang muslim seperti itu, apalagi kita di negara muslim. Wallahu a'lam. Ibu Rafniza. Berikutnya Pak Ahadi, bagaimana memperkuat sinyal mata hati dan adakah cara atau latihannya? Nah, ini dengan cara riyadhah Pak Ahadi ya. Dengan cara riyadhah, memperbanyak zikir. Kita sudah pernah jelaskan ini pertemuan lalu. Kita harus dulu para ulama itu riyadhah. Riyadhahnya ini dengan memperbanyak zikir. Coba Bapak meriyadhahkan atau membiasakan beristighfar setiap hari seumpama 1000 kali. Ya, jangan sampai absen. Coba dihitung sampai satu bulan. Kalau absen dikodo gitu. Kalau berhasil tambah bulan kedua seumpama 10.000. Terus dinaikkan seperti itu. Dengan Al-Qur'an juga sama. Coba setiap hari biasakan, coba sehari 1 juz. Kalau ternyata absen, coba dikodo. Sesibuk apapun. Ya, seperti kita sholat gitu. Nah, kalau bisa itu Bapak Ibu, coba kita lebih dekat dengan Al-Qur'an ya, dengan cara setiap 2 jam coba Ibu sisihkan waktu 1/4 jam untuk baca Quran. Bisa enggak? Ya, setiap 2 jam sisihkan 1/4 jam untuk baca Quran. Ini. Kalau kita bisa seperti itu, maka insya Allah akan semakin kuat mata hati kita, sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Kemudian selanjutnya Ibu Nina Afan Ustadz ikut bertanya, bagaimana pendapat Ustadz tentang sikap hablum minannas seorang muslim dengan yang kurang santun, kurang baik padahal ibadahnya bagus. Nah, itu orang yang seperti ini belum tahu tujuan dari ibadah.
tujuan dari ibadah itu untuk memperbaiki akhlak. Ya, makanya akhlak itu adalah buah dari ibadah. Kalau seseorang makin beribadah tapi akhlaknya kok tidak berubah, malah bahkan makin nggak bagus, berarti ibadahnya belum benar. Ya, dia belum paham tujuan beribadah. Makanya di zaman Nabi kan pernah ada sahabat ya, perempuan itu rajin qiyamul lail, rajin berpuasa, tapi tidak menjaga lisannya. Ya, tidak menjaga lisannya. Maka Rasulullah mengatakan hiya finnar, dia itu di neraka gitu. Artinya ya, kita jangan cuma memperhatikan hubungan hablum minallah saja, tetapi juga hablum minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Saya kira sampai di sini saja apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada satu lagi nih. Ustadz, bagaimana cara dialog yang baik dengan non-muslim atau yang murtad dari Islam yang menjelek-jelekan Islam kalau dia ngotot? Apa kita nggak perlu keras. Orang yang benar itu tidak perlu keras. Yang penting kita jelas, menyampaikan dengan jelas. Ini. Nah, kalau ternyata dia ngotot, ya udah, kita nggak ada kewajiban untuk ngotot. Ngotot itu makanya biasanya kalau kita lihat itu para ulama itu ketika berdebat itu tenang banget tuh, tenang banget. Kenapa? Karena mereka itu yakin dalam kebenaran dan tidak justru orang yang ngotot itu biasanya itu dia yang salah gitu. Untuk menutupi kesalahannya itu dengan cara ngotot, dengan cara marah-marah. Makanya kalau bisa itu kita ketika menyampaikan atau sedang berdebat itu tenang dengan santai gitu. Karena kita yakin gitu ya, kita benar. Imam Syafi'i ketika berdebat itu justru mengharapkan agar kebenaran keluar dari mulut musuhnya, dari mulut lawannya. Ya. Karena yang beliau inginkan adalah nampaknya kebenaran, bukan membenarkan diri sendiri. Nah, kalau ingin yang ditampakkan adalah ingin membenarkan diri sendiri, nanti adanya pembenaran, bukan kebenaran yang muncul. Ya, akhirnya bagaimanapun harus saya yang benar gitu. Nah, begitu. Jadi kalau bisa yang dikedepankan itu. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Semoga kita semuanya. Mau tanya di luar materi, kalau besok boleh puasa, 1 Muharram itu disunatkan? Boleh Ya. silakan. Iya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.